Yo, halo! Kali ini saya mau ngebahas sebuah perangkat jadul dari Apple, yaitu iPod Touch generasi kedua, atau iPod Touch 2G. Ini saya beli di toko Pak Edi, harganya itu murah banget, apalagi untuk perangkat Apple. Cuma 170.000 aja, dengan kondisi bekas, tapi katanya sih masih normal. Kelengkapannya itu cuma dikasih kabel chargernya aja, itu pun bukan yang ori ya. Untuk bentuknya itu kayak gini, di bagian depan, di atas layar nggak ada apa-apa, tapi di bawah layarnya ini ada tombol home yang masih klasik banget. Di bagian sisi kanannya nggak ada apa-apa juga, di bagian sisi bawah ada lubang jack audio dan lubang 30 pin buat ngecharge atau transfer data. Ya, kebanyakan perangkat Apple yang jadul masih pakai ini ya. Terus di bagian sisi kiri ada tombol pengatur volume, di mana ini jadi keunggulan pada zamannya. Soalnya di iPod Touch generasi sebelumnya itu belum ada. Terus di bagian sisi atas cuma ada tombol power. Untuk di bagian belakangnya ada antena Wi-Fi, terus ada logo Apple, tulisan iPod, 8GB untuk kapasitasnya, dan tulisan bla bla bla. Untuk bodi bagian belakangnya ini chrome ya, stainless, dan gampang banget kotor karena bekas sidik jari. Dan gampang lecet juga, ini udah banyak lecet-lecetnya ya. Untuk bobotnya ini ringan, cuma sekitar 115 gram, ukurannya sendiri ini termasuk kecil dan tipis banget ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari iPod Touch 2G. Lanjut, cek ke pengaturan. Kapasitasnya yang kebaca sekitar 7GB dan tersedianya sekitar 6,8 GB. Untuk versi iOS-nya 3.1.3. Anjir, ini versi jadul banget ya. iOS 3 loh. Dan modelnya MC086ZP. Biasanya kalau nggak salah, ini region Singapura atau Cina ya. Untuk aplikasi bawaannya di sini nggak terlalu banyak, cuma ini kok ada beberapa shortcut web. Kalau dilihat sih ini kayaknya untuk aplikasi stok barang atau penjualan gitu. Jangan-jangan ini unit X kantor. Ya udahlah, nggak apa-apa sih. iPod Touch 2G ini rilis sekitar tahun 2008, dengan harga waktu itu dimulai sekitar 3 jutaan rupiah. iPod Touch 2G ini merupakan sebuah pemutar musik atau media, karena selain fitur utamanya sebagai pemutar musik, seri iPod Touch itu bisa buat nonton video, browsing, download, dan jalanin aplikasi atau game juga bisa buat yang support. Tapi kalau buat SMS atau teleponan pakai jaringan seluler itu nggak bisa, ya karena nggak ada slot kartu SIM-nya. Untuk spesifikasinya pakai chipset Samsung S5L8720, single core 533 MHz. RAM-nya cuma 128 MB, dan internalnya ada yang 8, 16, atau 32 GB. Layarnya ini berukuran 3,5 inch LCD 480x320 pixel. GPU-nya PowerVR MBX Lite, audio prosesornya pakai Cirrus Logic. Sayang banget ya, setahu saya yang lebih bagus itu pakai Wolfson, kayak di iPod Touch generasi sebelumnya. Untuk baterainya sekitar 739 mAh, dan OS bawaannya ini menggunakan iOS 2.1.1. Tapi di unit saya ini udah terupdate ke iOS 3.1.3. Ya, untuk iOS 3 ini benar-benar udah jadul banget. Bayangin aja, sekarang itu yang terbaru udah iOS 15. Dan ini jadi versi iOS paling rendah yang pernah saya coba. Soalnya paling rendah itu sebelumnya iOS 5 di iPod Touch generasi keempat. Nah, karena iOS 3 ini lebih jadul banget, untuk fiturnya juga minim banget. Apalagi kalau dibandingin sama sekarang ya. Misalnya nggak ada notification atau action center. Ikonnya juga masih ala-ala 3D gitu. Terus belum bisa multitasking, nggak ada recent app-nya. Dan untuk pengaturannya juga simple banget. Kita bisa ubah wallpaper, tapi cuma yang di lock screen-nya aja. Kalau yang di bagian home screen-nya tetap warna hitam, nggak bisa diganti. Dan untuk sound-nya ini nggak bisa milih ya. Pokoknya ini simple banget. Sebenarnya nggak kurang-kurang banget sih, ini kan cuma media player aja, dimana lebih banyak pakainya itu untuk muter musik atau video. Nah, ribetnya nih, sama kayak iPhone, iPod juga nggak ada slot micro SD-nya. Nggak bisa sembarangan kirim atau terima file, terus masukin lagu juga nggak bisa cuma copy-paste aja. Kita harus pakai iTunes buat sinkronasi dan masukin file-file musik, video, atau gambar. Ya, kalau misalnya punya duit banyak sih tinggal beli aja ya di iPod atau iPhone-nya langsung. Tapi lagi-lagi, karena ini versi lama, layanannya itu udah nggak bisa diakses lagi.
Nah, kalau toko aplikasinya atau App Store ini masih bisa diakses. Tapi pas saya coba buat install beberapa apps atau game, ternyata nggak bisa. Keluar peringatan kalau aplikasinya itu nggak support. Jadi ya percuma. Lagian aplikasi zaman sekarang pastinya udah naikin minimumnya. Jangankan untuk aplikasi pihak ketiga, aplikasi bawaannya aja yang terhubung ke internet itu udah ditutup di versi iOS ini. Contohnya kayak YouTube. By the way, ini ikonnya masih yang TV ya. Pas dibuka itu nggak bisa terhubung, walaupun udah terkoneksi via Wi-Fi. Terus untuk yang lain, kayak email, stock, weather juga sama. Tapi untuk Maps, ternyata ini masih bisa diakses buat nyari-nyari lokasi ya. Terus untuk browsing di Safari-nya ini masih bisa, cuma beberapa aja. Soalnya kalau buka web, sering kena security issue, atau memang webnya itu udah nggak bisa dibuka pakai versi browser lawas. Pokoknya iPod jadul kayak iPod Touch 2G ini lebih bagusnya sih buat koleksi aja ya. Apalagi untuk versi iOS-nya ini jadul banget kan. Tapi kalau mau tetap maksa dipakai untuk sekarang, paling buat dengerin lagu-lagu aja, hasil import pakai iTunes. By the way, di iPod Touch 2G ini udah ada speakernya ya. Saya kira belum ada, soalnya nggak nemu lubang speakernya. Taunya suaranya itu keluar dari lubang 30 pin ini. Cuma ya untuk kualitas suaranya itu nggak sebagus kalau pakai earphone. Kalau saya punya iPod Touch 2G ini di tahun 2009 sampai 2011, mungkin itu udah kerasa keren banget. Apalagi merek Apple. Desainnya itu kalau dibandingin sama gadget atau bahkan handphone di zaman-zaman itu, saya rasa ini lebih modern. Tapi ya sebagus-bagusnya teknologi, kalau udah umur pasti ketinggalan. Banyak masalah dan susah dipakai lagi karena keterbatasannya. Oke, jadi itulah pembahasan untuk iPod Touch generasi kedua atau iPod Touch 2G di tahun 2022. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.